ada asli menyatakan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi kalau seandainya saya ditanya, kalau Pak Jan jadi hakim bagaimana keputusan? Saya putuskan bebas. Kenapa? Saya ragu. Karena tidak ada bukti. Karena saya yang menghukum Jessica. Tidak ada bukti. Jadi daripada saya menghukum orang yang tidak bersalah, lebih saya bebaskan. Seandainya dia pelakunya, saya juga tidak bersalah. Kalau pendapat pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama advokat Dian Kurniawan SHMH terkait masalah kasus Jessica. Menurut Pak Dian sendiri, kasus Jessica itu apakah benar pelakunya adalah Jessica atau ada sebuah rekayasa atau sebuah kekeliruan dalam kasus itu? Kalau ditanya apakah pelakunya atau tidak, kan yang tahu dengan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Tapi kenapa pantas dihukum atau tidak, ini yang jadi perdebatan sampai hari ini. Karena pada hari ini setelah muncul film dokumenter ini kan viral kembali kasus Jessica Lee. Jadi kalau menurut saya orang itu dihukum itu kan ada 3 dasar menghukum seseorang. Ya. Satu ada saksi, kemudian ada bukti, ada pengakuan. Nah, dari ketiga saksi bukti ini barulah muncul keyakinan hakim apakah dia bersalah atau tidak. Kan itu. Namun di dalam proses kalau kita lihat ya, karena saya juga tidak membaca berkasnya Jessica, tapi kalau kita melihat dari sebagian masa dan saya di proses persidangannya, ini tidak ada bukti yang menyatakan Jessica yang menaruh cyanida atau meracuni, dan juga tidak ada saksi yang melihat. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Sehingga yang dipakai menurut Prof. Edi itu adalah keyakinan hakim. Nah, kemudian apa dasarnya Prof. Edi menyatakan bahwa menurut pendapat Jessica bahwasanya itu karena Jessica yang menguasai situasi dan jam 4 sampai jam 5 atau jam 6 itu Jessica menguasai waktu itu. Nah, itulah mendasar keyakinan hakim. Kemudian banyak juga ya jurisprudensi seperti di Amerika atau di negara lain. Namun bagi saya pribadi, pendapat saya pribadi itu tidak bisa dihukum orang tanpa adanya saksi, tanpa adanya bukti bahwa dia melakukannya. Walaupun hakim yakin dia melakukan. Karena di sini salah penafsiran kata-kata yakin atau keyakinan hakim. Karena sudah merujuk, kalau keyakinan hakimnya merujuk kepada petunjuk dari saksi, petunjuk bukti yang mengarah kepada dia, sehingga hakim yakin. Contoh, tidak ada orang yang lewat di situ sebelum kematiannya Jessica. Hanya ini tadi salah ya saya koreksi, itu sebelum kematiannya Mirna ya. Cuma Jessica yang lewat di situ. Belum tentu Jessica melakukan, karena tidak ada saksi sama sekali. Dan yang harus digarisbawahi bahwa untuk menghukum orang itu ada bukti tambah keyakinan hakim. Ya. Nah, ada di atas hukum itu kan ada hukum tertinggi. Ada yang namanya asas, ada yang namanya hukum, ada yang namanya etika. Nah, sekarang ini kan kalau asas atau ada asas menyatakan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi kalau seandainya saya ditanya, kalau Pak Jan jadi hakim bagaimana keputusan? Saya putuskan bebas. Kenapa? Saya ragu. Karena tidak ada bukti. Karena saya yang menghukum Jessica. Tidak ada bukti. Jadi daripada saya menghukum orang yang tidak bersalah, lebih saya bebaskan. Seandainya dia pelakunya, saya juga tidak bersalah. Kalau pendapat pribadi saya. Jika begitu berarti pelakunya tidak bakalan terungkap. Gimana cara mengungkap pelaku sebenarnya? Kalau sejak ini ya, tapi ini kita bukan mengadili orang melalui media ya. Kalau ini kan pendapat, jangan nanti kita salah tafsir ya. Pendapat saya kalau bukan benar, kemungkinan mungkin itu kemungkinan ada 2 orang kan, bisa dari ayahnya, bisa
suaminya memang, ya kan? Atau ada kejadian seperti ragam. Tapi tidak pernah kemudian itu